Kalau bapak, ibu-ibu dan bapak pernah aktif di Facebook, ternyata kalau kita cermati sejak adanya Facebook sampai hari ini, itu rasa-rasanya tidak pernah berubah. Pertanyaan Facebook kepada kita setiap hari tidak pernah berganti. Dari sejak adanya Facebook sampai hari ini, pertanyaannya tetap sama. Apa yang Anda pikirkan? Saya yakin itu, Bu. Nah, jadi kok kenapa ya Facebook tidak pernah merubah pertanyaan? Tapi kalau kita coba cermati isi Facebook di alam dunia ini, pertanyaannya sama, jawabannya kok beda-beda. Kan pertanyaannya sama, Bu ya. Ke orang GBA, pertanyaannya apa yang Anda pikirkan. Ke orang Garut juga sama kok. Nah, ke orang Padang juga sama. Nah, ternyata jawabannya beda-beda, walaupun pertanyaannya sama. Ada nggak misalnya hari ini, misalnya, pertanyaan Facebook apa yang kamu pikirkan? Jawab, Pasar Baru OTW. Ada ya? Ada. Ada nggak yang Pasar Tonggeng OTW? Ada. Ada nggak yang ngaji? Prepar mudik? Ada yang iktikaf? Nah, jadi kira-kira pertanyaannya sama, jawabannya berbeda-beda. Loh, kok kenapa menjadi berbeda-beda padahal pertanyaannya sama? Nah, di sini barangkali hal itu terjadi akibat pengalaman batin yang berbeda. Jadi pengalaman batinnya berbeda, maka pertanyaan yang sama bisa jadi memunculkan jawaban yang berbeda. Makanya ibu, saya yakin pengalaman ibu itu berbeda-beda. Kan gitu. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, kan begitu ya. Maka pengalaman itu akan membuat jawaban yang berbeda. Mohon maaf ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga yakin ibu, bulan itu tidak pernah berubah. 1 tahun di Indonesia dengan 1 tahun di luar negeri sama 12 bulan. Ramadannya juga sama. Harinya bisa jadi sama. Tetapi cara menyikapi yang akan berbeda-beda. Sok punten bunya di sini ibu ada yang usianya 60 tahun? Ada. Ada yang lebih. Berarti sudah 60 kali Ramadan. Nah, kira-kira Ramadannya sama apa berbeda-beda? Sama, enggak beda-beda kok. Tapi mohon maaf ibu, waktu ibu masih kecil, pengalaman ibu kan belum begitu luas. Belum begitu banyak. Maka ketika ibu ditanya apa itu Ramadan, maka jawabannya itu akan berbeda dengan pada saat ibu hari ini. Mungkin anak-anak itu akan jawabannya itu 1 THR, 2 baju baru, kan begitu. Karena dia masih anak-anak. Nah, tapi kalau gadis usia 20 tahunan itu menghadapi Ramadan apalagi menghadapi Lebaran itu pusingnya minta ampun. Sebab dia akan ditanya iraha kawin. Kan mau nanya baju-baju, tidak akan nanya baju baru kan? Nah, jadi kalau anak-anak muda yang usia 20 tahunan ke atas kan dipusingkan dengan iraha nikah. Kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih punya anak-anak kecil, itu pusing juga dengan permintaan baju. Bukan memakai baju barunya, tetapi belinya. Nah, kalau sudah jadi nenek, bukan nenek. Kalau sudah jadi nenek, ini kapan anak-anak pada mudik? Kan gitu. Jadi sudah tidak ada lagi pikiran beli baju. Tapi, loh kok kenapa ya anak kita belum mudik? Nah, jadi di sini Ramadannya sama, ternyata sikapnya berbeda karena pengalaman batin yang berbeda. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, ayat surat Lailatul Qadar, mohon maaf Ibu, kira-kira berapa ayat jumlahnya? 5
5 ayat. Cikinten-kinten Bu, cek urang Garut 5 apa 6? 5. Ke Arab 5. Jadi ayatnya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Tapi pemaknaannya itu bisa berbeda-beda karena pengalaman batin yang berbeda-beda. Mohon maaf lagi Ibu. Misalnya Bapak, kalau ada Agustusan Bu, Agustusan itu kira-kira sama nggak Agustusnya? Sama. Lalu kira-kira Ibu kalau ada Agustusan, ada main rebutan, itu di bulan Agustus apa di bulan Desember? Agustus, ya paling agak dikit-dikit naik sedikit September kan? Nah, jadi nggak bisa kita main rebutan di bulan Desember. Pasti setiap Agustus ada main rebutan. Ya, terlambatnya di bulan September kan begitu. Makanya jangan ngomongin main rebutan di bulan Januari. Tahun baru itu sudah beda fase kan? Nah karenanya mohon maaf lagi Ibu, pas bulan Ramadan kira-kira ayat yang dibaca, ayat yang didengar kayaknya tidak jauh beda deh. Satu Al-Baqarah, ya kan? Sok coba Bu dari awal Ramadan itu Al-Baqarah lagi tren. Nah, kan gitu, Al-Baqarah. Nggak ada kok, jarang bukan nggak ada lah. Nggak ada yang ngomongin ayat menyembelih anak. Ibrahim kan? Nggak ada cerita Ibrahim mau nyembelih anaknya. Nah, pasti itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ayat uhilalakum itu biasanya begitu. Nah, ini kan berarti ayatnya tidak jauh berbeda. Nah, kemudian bergeser dari awal Ramadan memasuki fase 20. Maka ayat kutiba alaikumusiyam kadang-kadang sudah terlupakan. Bergeserlah ke surat Al-Qadar kan begitu. Nah, maka sekali lagi Al-Qadarnya sama kok. Cuma 5 ayat. Nggak ada istilahnya lah untuk orang GBA malah ditambah 1. Nggak. Orang GBA atau udah tua tambah 1. Masih muda dikurangi 1. Nggak. Qadarnya sama. Tapi pengalaman batin ibu-ibu pasti akan berbeda. Nah, pengalaman batin itu paling tidak akan memunculkan satu pertanyaan nanti. Nah, kita contohkan dulu Bu, ya jangan ke Lailatul Qadar. Kita contohkan ke hadis Nabi yang sering kali dibaca dan didengar bahkan mungkin ibu-ibu sudah hafal. Karena pendek hadisnya. As-saumu junnatun. Saum itu perisai. Nah, saya kalau ditanya, ibu-ibu berapa kali dengar hadis itu? Saya yakin sering loh. Urusan hafal dan tidak kan urusan lain. Tapi sering itu. Saum adalah perisai. Nah, kalau kita coba berdasarkan pengalaman batin, maka ketika mendengar, nah maka saya jadi Facebook. Apa yang ibu pikirkan ketika mendengar saum adalah perisai? Ada nggak Bu dalam pikiran ibu? Nah mungkin pengalaman ibu beda-beda. Nah tapi pengalaman saya paling tidak membaca hadis itu memunculkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Loh kok kenapa harus ada pagar? Harus ada benteng, harus ada perisai. Kan junah itu pagar, benteng, perisai. Jadi kalau as-saumu junnatun, maka memunculkan pertanyaan, loh kok kenapa harus ada pagar? Nah, maka pengalaman batin itu menggambarkan, oh ternyata sesuatu perlu pagar karena ada sesuatu yang dianggap bernilai. Sok punten ibunya, maaf. Jika pikiran ibu tidak beranggapan ada sesuatu yang bernilai, saya yakin ibu dan bapak tidak akan pernah memagar sesuatu. Jika di rumah seseorang tidak ada apa-apa Bu, pokoknya mah kosong, nggak ada apa-apa, saya yakin tidak perlu dipagar. Walaupun rumahnya bagus, karena nggak ada ceritanya rumah dicuri. Ya kan rumah keraton nggak ada yang nyuri. Yang nyurinya itu kan barangnya. Nah,
Kecuali nanti dengan pola yang lain pencuriannya. Nah, sekarang Ibu, Bapak, ternyata ada sebuah bangunan, kecil kok bangunannya 5x2. Nah, bangunannya bukan dari tembok, dari bilik. Atapnya dari ijuk, jerami. Isinya intan 3 ton, berlian 4 ton, emas gitulah kira-kira 2,5 ton. Nah, kira-kira Ibu, Bapak, rumah semacam itu perlu dipagar nggak? Nah, berarti kalau begitu Ibu sadar bahwa di rumah ada yang bernilai, kan begitu. Jadi perlu pagar itu karena kesadaran bahwa ada yang bernilai. Nah, makanya kalau Allah melalui lisan Rasulnya menyebut as-saumu junnatun, saum itu adalah pagar, benteng, perisai, berarti di dalam diri manusia itu ada yang bernilai. Jadi kalau orang tidak saum, berarti menganggap dirinya tidak bernilai, gitu. Makanya yang diserukan orang yang beriman. Nah, maka apa yang bernilai dalam diri manusia sehingga harus dipagar itu? Oh, ternyata 2. 1 nilai kemanusiaan, 2 nilai keimanan. Berarti kalau begitu kenapa kau harus saum? Karena nilai keimananmu dan nilai kemanusiaanmu itu sangat tinggi. Karenanya harus dipagar melalui saum. Nah, yang kedua, Ibu, Bapak, bahwa pagar itu diperlukan karena ada ancaman. Coba Ibu, mohon maaf ya, di sini ada rumah, isinya emas, permata, berlian. Tetapi di daerah sini nggak ada ayam, nggak ada sapi, nggak ada pencuri. Nah, kira-kira apa perlu dipagar? Kenapa? Karena tidak ada ancaman. Kalau Ibu nanam sosin, ya, lalu ternyata tidak ada ayam, tidak ada kelinci, tidak ada domba, tidak ada sapi, dan tidak ada manusia. Apa perlu dipagar? Nah, karena tidak ada ancaman. Tapi walaupun membuat kebun sucinya dikit, ayamnya banyak, kucingnya banyak, insya Allah Ibu akan dipagari. Karena ada ancaman. Nah, berarti kan ungkapan as-saumu junnatun, oh kalau begitu manusia itu 1, ada nilai. Yang kedua ada yang mengancam. Yang ngancamnya enggak tanggung-tanggung, enggak kaleng-kaleng. Bukan ayam, bukan sapi, bukan corona lagi. Corona enggak terlalu bahaya. Tapi iblis. Makanya iblis kan jauh lebih berbahaya daripada corona. Nah, berarti kan harus siap-siap untuk memagari. Nah, makanya mohon maaf Ibu, kalau dalam bahasa anak muda itu, kalau penyakit batuk ada berapa macam, Bu? Batuk kering, basah. Nah, kalau anak muda membaginya 3, Bu. Batuk cinta, batuk penyakit, batuk spiritual. Ya, batuk penyakit spiritual gitu, Bu ya. Jadi batuk yang pertama cinta, itu ketika laki-laki nongkrong, cewek ya cowok nongkrong lah, anak-anak muda lewat cewek. Itu kan suka ada batuk. Nah, itu berarti batuk kode atau batuk cinta. Nggak usah dikasih komik, Bu, kalau ada pemuda yang kayak begitu. Itu bahaya kalau dikasih komik gitu. Nah, tapi kalau Ibu sakit tenggorokan kemudian batuk, itu disebutnya batuk penyakit jasadiah. Beli komik, beli konidin, beli OBH itu. Nah, tapi ada batuk spiritual. Batuk spiritual itu Ibu mohon maaf ya, penyebarannya bukan melalui droplet. Makanya kalau lagi kasus corona di masjid kan 1 meter, karena penyebarannya melalui droplet. Tetapi kalau lagi taraweh, itu bukan corona yang datang, tapi batuk spiritual. Ya kan, batuk spiritual, Bu. Jadi kalau imam baca Al-Baqarah 20 ayat,
itu biasanya sudah mulai muncul batuk spiritual. Kan begitu. Nah, di depan batuk. Itu nepakna, Bu, tiba-tiba ke belakang. Enggak semeter. Jadi tembus ke belakang. Bahkan yang di luar pun ikut. Kalau tidak segera berhenti imam, semasjid. Itu kan biasanya begitu. Nah, ini masuknya wilayah batuk spiritual. Nah, berarti di sini kan ancamannya jauh lebih berbahaya. Nah, maka nanti fakta ini jika kita hubungkan dengan surat Al-Qadar juga tidak jauh berbeda dengan hadis tadi. Jadi Al-Qadar itu tiap tahun dibaca, menjelang akhir diperbincangkan, pengalaman batin berbeda-beda. Maka paling tidak ketika kita membaca Al-Qadar muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya itu kira-kira kok kenapa ya malam Qadar enggak di 10 malam pertama? Mohon maaf Ibu ya, ini kita contohkan. Bedanya malam Qadar dengan malam bulan madu apa? Nah, beda ya Bu ya. Kalau bulan madu itu nggak ada istilahnya di 10 malam terakhir. Itu pasti malam pertama. Makanya bulan madu itu ada 2 kategori Bu, Kadek ya. 1 kategori gadis, 2 kategori janda. Jangan salah, itu ada Bu. Jadi kalau bakro, bulan madunya 7 hari. Itu kata Nabi. Makanya nanti kalau punya anak nikah, 7 hari mah Bu, biarin aja. Cuti, sina ameng dan lain sebagainya, itu 7 hari kalau bakroh itu. Jadi tolonglah jangan dulu bekerja. Ya kalau mau bekerja nggak apa-apa. Cuma memang itu dispensasi dari Nabi kepada pengantin baru itu 7 hari. Tapi kalau bagi janda, jangan 7 hari. Itu cuma 3 hari. Nah itu setengahnya ya, lumayan lah. Berarti 7 hari ditambah 3 hari, 10 hari. Kenapa? Karena waktu gadis kan sudah 7 hari. Nah, sekarang bonusnya, makanya cukup 3 hari gitu. Nah ini berarti bedanya bulan madu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan di pertama, tapi di akhir. Loh kok kenapa tidak di awal? Nah, Ibu, Bapak, kenapa tidak di awal? Paling tidak ini memunculkan jangan-jangan kalau di awal banyak orang yang tidak siap. Gitu. Kenapa Ibu, Bapak, kalau di awal belum siap? Karena fakta di lapangan, kadang-kadang orang memasuki bulan Ramadan tanpa pemanasan. Sok punten Bu, Pak, ini kita contohin. Ibu, kalau Ibu naik motor dari rumah, kira-kira Ibu langsung gaspol? Kumaha dihaneutan heula Bu? Dihaneutan heula. Ti dia dugi ka Indomaret kira-kira Ibu 60 km per jam? Enggak, berarti dikit dulu kan 20. Masuk ke jalan raya 40, jalan kosong 60, kosong banget 100 kan begitu. Jadi gaspol itu kan biasanya bertahap. Coba kalau Ibu keluar dari garasi langsung 100 km per jam. Kira-kira gimana Bu? Saya pikir akan berpindah alam kemungkinannya. 100 km per jam langsung nubruk rumah tetangga kan. Nah jadi kalau demikian adanya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Qadar tidak di 10 malam pertama karena Allah sayang kepada umatnya. Karena banyak umat yang belum siap. Nah, berarti kan kondisi, mohon maaf sekali lagi Ibu. Karena biasanya kan situasi itu merubah perilaku. Ibu-ibu kalau situasinya situasi hujan, biasanya Ibu kan bawa payung. Bawa jas hujan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarau bukan jas hujan yang dibawa, tapi masker. Kan beda kan itu. Atau apalah apa yang paragi nutupan rarai, bab. Nah, yang kayak begitu kan. Karena situasi berbeda akan merubah perilaku.
Nah, Ramadan itu kan merubah perilaku orang. Karena suasananya berbeda. Nah, perubahan itu kadang-kadang ada yang tidak diawali dengan pemanasan. Nah, maka kalau demikian adanya, 10 hari pertama, 10 hari kedua sebenarnya sedang upgrade. Supaya kita siap. Kan gitu. Nah, makanya kalau tiba-tiba celak Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam pertama, jangan-jangan banyak orang yang belum siap. Walaupun kalau kita lihat, kan orang lagi pada mood-moodnya. Betul, tapi bukankah banyak itu tidak menunjuk pada kualitas? Makanya mohon maaf ibu-ibu, sebenarnya justru di akhir itulah yang menunjukkan kualitas. Kan gitu. Makanya kalau dalam konteks Bojan Hodak, ini Bojan Hodak pelatih Persib begitu. Nah, itu ternyata sampai akhir atau menit-menit akhir itu disebut menit krusial. Sedikit lengah bahaya. Nah, makanya di sini kenapa tidak di 10 malam pertama? Satu orangnya belum siap kok. Nah, saya contohin dulu Bu begini. Ibu-ibu pernah bercermin? Pernah. Jadi kalau ibu bercermin, kira-kira ibu cantik nggak? Cantik. Pertanyaan saya, kenapa ibu cantik? Perempuan, betul Bu. Ada nggak tambahannya Bu supaya nilainya naik jadi 100 gitu? Nah, kemungkinan ada Bu. Ibu disebut cantik itu karena cerminnya bersih. Sok coba ibu bercermin ke cermin yang kotor. Kira-kira ibu cantik apa jelek? Jelek, terbawa jelek kan? Nah disinilah sebenarnya positioning kita. Kita itu di dalam hal ini bagaikan cermin. Cermin yang mungkin selama 11 bulan banyak noda. Lailatul Qadar adalah yang diturunkan ke cermin itu. Berarti kan menangkap tuh cerminnya. Kalau cerminnya masih kotor, Lailatul Qadar turun, apakah akan terbayang sebagaimana apa adanya atau akan rumek? Nah, seperti itu. Makanya ibu-ibu, oh kalau begitu, ini kan kasih sayang Tuhan kepada kita agar kita siap terlebih dahulu. Kalau sudah siap, maka apapun yang lewat bisa terserap. Nah, makanya tidak di awal, tapi di bagian akhir, kan begitu. Nah, makanya ibu-ibu, kalau kita mencoba merenung lebih lanjut, oh kalau begitu tugas kita di 20 hari pertama itu adalah membersihkan hati. Mempersiapkan supaya pas Qadar turun itu hati kita sudah siap menangkap secara utuh. Sebagaimana apa adanya. Kalau kita coba bandingkan dengan HP, Ibu ya, dengan HP. Kira-kira di HP itu ada apa Bu? Ada layar? Ada. Ada yang giga-giga itu apa Bu? RAM. Lah satu lagi apa? Memori. Memorinya sekarang kan udah canggih-canggih lah HP-nya. 200 berapa Bu? 256. Itu gigabyte-nya. Kalau saya anggap ini Lailatul Qadar. 1000 bulan. Berarti memorinya 1000 giga. Nah, pertanyaannya Ibu, kalau Ibu punya HP, ya anggap ngalamun bulah sekarang ya. HP-nya sudah 1000 giga, kayak komputer 1 tera kan begitu, 1000 giga. Tapi memori RAM-nya itu hanya 64 atau 32. Jadi kita punya komputer, hard disknya 1000 giga, tapi RAM-nya 32. Kira-kira yang 1000 giga itu kedetek nggak? Kalaupun kedetek, muter mukanya teh, kira-kira 1 jam baru kebuka. Berarti kalau begitu, apa yang salah? Giganya, apa memori, apa RAM-nya?
Jadi supaya giga ini bisa terbaca, apa yang harus dilakukan? RAM-nya di-upgrade, ditaikkan dina 32 karena 64. Dari 64 taikkan lagi 1 giga. Taikkan lagi sekarang jadi 12 giga. Jika RAM-nya 12 giga sementara harddisknya 1000 giga, kemungkinan akan terbaca secara cepat. Nah makanya mohon maaf Ibu, kira-kira malam Lailatul Qadar Ibu ya, itu dilewati semua orang nggak? Dilewati. Kan 10 malam terakhir. Apa memang orang-orang kafir tidak melewati 10 malam terakhir bulan Ramadan? Melewati, cuma dia mah lewatnya teh hampa, kosong, nggak terdetek. Kan gitu. Orang yang RAM-nya 32 terdetek tapi gegerek-gekan kan gitu. Orang yang sudah naik upgrade ketika memasuki fase ini set. Jadi cepet. Makanya disinilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam, oh inilah keinginan Allah atau hikmah di balik penurunan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, tidak di 10 malam pertama. Berarti kita sudah ada pada level yang jauh lebih tinggi. Nah, sehingga bisa jadi set langsung kan begitu. Nah, yang kedua, muncul juga pertanyaan. Loh, kok kenapa malam Qadar itu enggak jelas? Ya kan, malam Qadar jelas enggak? Enggak. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anjalnahu fi lailatul qadri. Jelas enggak, Bu? Harinya, malamnya. Enggak. Makanya kata hu itu diterjemahkan ke Al-Quran. Inna sesungguhnya kami, anjalna kami menurunkan hu Al-Quran fi lailatil qadri pada malam Qadar. Nah, apa yang dimaksud Quran di situ, Bu? Itu bukan sebagian. Bukan ayat pertama. Tetapi Al-Quran yang diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Bukan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi. Karena kalau ayat yang dimaksud, Quran yang dimaksud adalah ayat pertama yang turun kepada Nabi, itu tanggalnya sudah jelas. Nah, tanggal berapa Ibu? 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar 17 Ramadan. Kalau hu itu surat Al-Alaq. Nah, maka kata hu dalam Al-Qadar itu dikembalikan kepada Al-Quran yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Berarti Lauh Mahfuz dan langit dunia itu adalah wilayah gaib. Kalau wilayah gaib tidak ada yang tahu. Cuma Rasul menyebut kapan itu 10 malam terakhir. Bisa ganjil, bisa genap. Berarti ada waktunya, jelas tidak? Tidak. Maka muncul pertanyaan, loh kok kenapa enggak jelas? Nah, ibu-ibu kira-kira dalam menjawab kenapa tidak jelas? Karena kalau jelas tidak akan ada usaha. Kalau jelas mah, sok punten ibu, kenapa ibu-ibu kerja si bapaknya? Karena tidak jelas. Dalam menjelas, memual kerja. Untuk apa kerja? Nah, laki-laki, kalau ibu punya anak laki-laki, suka nyari cewek enggak, Bu? Kenapa dicari-cari? Karena jodoh belum jelas. Nah, kalau sudah jelas, mah untuk apa dicari? Kalau anak ibu sudah tahu takdirnya akan menikah dengan tetangga sebelah, apa perlu dicari? Enggak usah. Makanya kenapa dicari? Karena tidak jelas. Nah, makanya pula ibu yang termasuk gaib itu kan mati. Mati, hujan. Hujan gaib gak, Bu? Gaib kan? Hujan gaib. Mati gaib. Makanya kalau Lailatul Qadar gaib gak?
Gaib. Makanya Ibu, Lailatul Qadar itu gaib, tidak jelas waktu pastinya. Itu supaya apa? Supaya orang mengejar. Gitu. Kalau jelas, itu nggak usah dikejar-kejar. Kan? Untuk apa dikejar-kejar? Ya tinggal checklist tanggal sekian. Pasti kan? Misalnya tanggal 20 Ramadan Lailatul Qadar. Udah semua orang nongkrong aja di tanggal itu kan begitu. Tapi karena tidak disebutkan waktu persisnya, orang mencari-cari. Jadi tidak disebutkan itu, pertama adalah akan ada dorongan energi untuk mencari. Tidak tahu rezekinya berapa. Oh, nyarinya luar biasa. Makanya mohon maaf Ibu, kalau gaji sudah pasti itu rata-rata nyantai. Karena sudah pasti. Sebulan sekian. Untuk apa ditambah-tambah kerjanya? Kan rugi. Tapi kalau orang yang gajinya tidak jelas, belum pasti, itu biasanya wah kesana kemari. Ini dicoba, ini dicoba, ini dicoba. Kenapa? Karena gajinya tidak jelas. Jadi yang jelas mah rata-rata tidak mau uji coba kan gitu. Itu mah fakta Bu begitu. Nah, makanya di sini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Qadar Allah tidak menyebutkan pastinya karena harapan orang mengejarnya. Yang kedua, agar orang waspada. Karena kalau tidak tahu biasanya suka waspada. Jadi yang pertama mau mengejar, yang kedua waspada. Coba Ibu, kira-kira Ibu tahu nggak kapan sakit? Tidak, makanya Ibu waspada. Tapi kalau Ibu sudah tahu kapan sakit, saya pikir nggak usah waspada. Ada bodrek di rumah, apa namanya kotak obat kan? Kenapa? Karena sudah tahu nanti tanggal sekian akan sakitnya. Kenapa harus ada kotak obat? Tapi karena Ibu tidak tahu, maka Ibu membuat kotak obat. Nah, makanya pula ibu-ibu yang tidak pasti itu kan harus berhati-hati. Setelah sakit kan biasanya yang tidak tahu kapan waktunya apa? Mati. Mati ada yang tahu? Nah, makanya harus berhati-hati. Lailatul Qadar juga tidak tahu kapannya. Makanya di samping harus dikejar, juga harus hati-hati. Jangan sembrono. Nah, makanya ada pertanyaan dari anak kecil. Apa sih bedanya meninggal dunia dengan lahir? Nah, kata anak itu jawabannya, kalau lahir mengenal angka, kalau mati tanpa mengenal angka. Makanya kalau ibu di rapot suka ada anak ke berapa kan? Tapi kalau mati nggak ada ke-nya. Ya kan anak sulung, anak kedua, anak bungsu. Tapi kalau mati nggak ada. Bungsu bisa jadi lebih dahulu. Makanya jangan berpikir, oh saya makan masih bungsu. Enggak bisa begitu. Bisa jadi bungsu kok lebih dahulu. Bahkan tidak sedikit kan anak mendahului kakeknya. Kakeknya belum meninggal, cucunya sudah meninggal. Nah berarti penuh kewaspadaan. Nah makanya kalau Lailatul Qadar itu gaib, kita di samping berusaha sekuat tenaga juga harus hati-hati. Tidak menghitung angka saja, tapi harus berhitung kualitas. Nah, kalau hanya berhitung angka dalam bahasa Sunda, Bu, mohon maaf, itu disebutnya carang karunta. Terang carang karunta. Tong sampah. Kalau tong sampah, kan yang ada dalam pikiran tong sampah, kalau kita coba nanya ke tong sampah, apa yang kamu pikirkan tong sampah? Kata tong sampah yang penting penuh. Mau apapun isinya, oh dimasukin kan begitu. Nah berarti kan carang karunta itu hitungannya adalah angka bukan kualitas. Nah beda ibu-ibu beli baju. Kira-kira ibu beli baju hari ini carang karunta apa kualitas? Beda dengan anak-anak Bu. Anak-anak itu bajunya lebaran itu harus 10. Yang penting banyaknya. Walaupun harganya 5 ribuan. Tapi kalau mama sudah tidak lagi ngomongin itu. Kira-kira ini kualitasnya apa? Yang penting satu tapi patri kan gitu kata mama.
Nah, makanya dalam konteks Lailatul Qadar juga tidak jauh berbeda. Oh, kita tidak hanya berdasar pada hitungan angka, tapi berdasarkan kualitas. Makanya ibu mohon maaf juga nih, kalau ibu ada menantu lah ya, menantu atau calon menantu deh, bukan menantu. Yang 3 calon menantu itu, tapi belum hitbah semuanya, baru ngalalanyah lah begitu. Yang 1 ke ibu ngirim pasir putih 1 truk. Yang kedua datang mengirim ikan kakap 5. Yang ketiga ngirim buricak burinong segede cingir. Nah, kira-kira ibu mau ngambil yang mana? Buricak burinong. Bios alit bu? Kenapa? Berarti ibu ngukur apa? Kualitas. Tapi kalau ibu ditanya mana yang paling banyak bawaannya? Jadi sekarang ibu berarti ngukur itu bukan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas. Mata cek ibu teh mending oge buricak burinong satrek. Kan gitu. Itu kan idealnya bu ya. Nah makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika Allah menyebut Lailatul Qadar itu gaib, berarti di samping kita harus mencarinya, berarti harus berhati-hati menghitung kualitasnya. Nah, maka kualitas itu tentu harus diawali dari apa? Kualitas itu kan harus sesuai dengan SOP. Nah, maka mohon maaf ibu, saya contohin ya bu ya. Ibu kalau mau menyelam di laut, itu SOP-nya gimana? Ada yang ingat? Bawa oksigen. Loh kok kenapa langsung bawa oksigen bu ya? Nah, yang pertama ibu ya, kalau menurut hemat saya, pergi ke tepi pantai. Karena kalau ibu tiba-tiba pakai oksigen, pakai baju katak, tapi nggak pernah ke tepi pantai, itu bagaimana nyelamnya? Itu kayak anak-anak yang di video Deddy Mulyadi renang di tehel, kan bahaya. Berarti ke tepi pantai dulu. Nah setelah ke tepi pantai baru pakai baju renang. Setelah itu pakai oksigen. Setelah itu naik perahu. Juga tidak bisa langsung di tepi pantai renangnya. Naik perahu ke tengah. Setelah ke tengah baru masuk ke dalam. Nah, maksud saya untuk mencoba mencari kualitas Al-Quran juga begitu bu, seperti nyelam. Nggak bisa ibu-ibu tiba-tiba ingin langsung nyelam ke dasar samudra Al-Quran. Berarti harus ke tepiannya dulu. Maka Al-Quran itu ada tepiannya, ada pertengahannya, ada dasarnya. Di dasarnya ada mutiara yang berkualitas itu. Ibu jangan langsung tiba-tiba lep, enggak. Itu harus ngaji dulu. Maka tepiannya itu adalah membaca. Nah, jadi masa iya kita mau bernilai berkualitas tapi ke tepinya belum pernah. Ke pantainya belum pernah, ngajinya belum pernah. Berarti langkah awal adalah ngaji. Ngaji saja sebenarnya sudah main rasa. Kan gitu. Makanya jangan ada istilah ngaji Quran tidak tahu artinya seperti monyet ngagugulung kalapa. Itu saya pikir dusta yang mengatakan seperti itu. Dusta bu yang begitu. Orang yang membaca Al-Quran tidak tahu artinya monyet ngagugulung kalapa. Berarti mending kena jadi monyet. Atau lamun gitu mah. Kita mah kan berdasarkan hadis. Orang yang membaca Al-Quran tidak tahu artinya ibadah. Kan hebat. Nah di sini kan berapa ibu harga ngaji Al-Quran honornya? Kan ada itu upahnya. Upah minimum ngaji Quran. Masa ada UMR saja? Upah minimumnya kan 1 huruf dikali 10. Itu kan upah minimum. Iya kan? Iya, makanya kalau saya ngomongin upah ya enggak apa-apa. Kan kita sedang bertransaksi dengan Allah. Nah, bu, kira-kira kalau orang membaca itu 1 dikali 10, berarti kira-kira orang yang membaca Al-Baqarah
tidak tahu artinya, ibadahnya pahalanya gede. Itu kisaran 255.000. Kenapa? Karena Al-Baqarah hurufnya 25.500. Dikali 10, 255.000. Kan lumayan daripada tidak. Nah, tetapi apakah cukup dengan membaca saja? Ya, itu kan baru tepian. Harus naik perahu. Perahu apa? Perahu terjemah. Nah, kan gitu, kita coba cek satu ayat apa sih terjemahnya. Nah, baru ketika masuk ke dasar, itu sebenarnya dari terjemah itu, Bu. Terjemahnya apa? Tidak perlu tafsir yang bertele-tele sebenarnya. Cukup dengan terjemahnya saja, itu bisa kita menyelam. Menyelam itu berarti fokus membandingkan. Nah, makanya Ibu pernah berenang? Pernah menyelam? Pernah. Apa bedanya menyelam dengan berenang? Beda lah, apa bedanya coba, Bu? Menyelam tenggelam, berenang mah. Nah, jadi kalau saya tambahkan, Ibu gitu-gitu ya. Nah, berenang itu luas. Kan berenang itu luas. Ya, kan gitu. Ibu kita tadi luas. Kan gitu ya, luas kan? Tapi kalau menyelam, sempit. Ke bawah, set. Nggak ada istilah menyelam tapi ngubek. Menyelam itu dari atas, set ke bawah. Kalau renang, itu terojol kan itu. Berarti renang seperti itu. Nah, makanya ketika Ibu di tepian, itu berenang. Berarti membaca itu jumlahnya banyak. Tapi kalau sudah masuk ke fase menyelam, itu sedikit. Tapi sedikit itu kemudian dibandingkan, dicerminkan ke dalam diri kita. Nah, makanya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam-malam 10 ini, di samping kita menghitung ayat yang dibaca, kita juga harus mencari ayat-ayat tertentu untuk menjadi cermin hidup kita. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Gitu. Di samping dapat pahala yang di tepiannya, kita juga dapat pahala dari menyelaminya. Bagaimana cara menyelaminya? Cara menyelaminya adalah mencoba memantulkan Al-Quran pada hati kita. Gitu. Jadi kalau memantulkan akan terlihat siapakah kita. Jadi kalau Surya Paloh kan siapa kita? Indonesia, kan begitu. Kalau kita, siapa kita? Muslim, kan begitu. Oh, berarti kita coba cerminkan. Kan begitu. Nah, Ibu, kita contohkan ya. Ini sekedar contoh, Bu. Jika ibu-ibu membaca surat Al-Ahab, Al-Ahab kan pada hafal. Nah, membaca atau mau menyelam? Nah, kalau membaca tabat yada abi lahabi watab sampai akhir itu membaca. Tapi kalau menyelam satu kata atau satu ayat lah. Siapakah Abu Lahab? Kan gitu. Nah, ibu-ibu konon kabarnya dilihat oleh kita itu kan terjemah yang sederhana. Celaka kedua lengan Abu Lahab. Siapakah Abu Lahab? Ada kan catatan di terjemahan itu. Abu Lahab adalah gelar. Kalau tidak salah kan begitu ya, Bu? Nah, maka saya tanya ke ibu-ibu di sini. Ibu, kalau sarjana teknik di Indonesia banyak apa sedikit? Banyak. Kalau SPD? Loh, kok kenapa banyak? Jangan-jangan sedikit, Bu. Kalau saya mah insinyur di Indonesia cuma satu. SPD cuma satu. Masa banyak? MAG cuma satu. Kan gelar. Kan saya nanya gelar, Bu, bukan orang yang bergelar. Jadi gelarnya satu, orang yang dapat gelarnya banyak, kan begitu. Sekarang Abu Lahab itu kan gelar. Berarti gelarnya berapa? Satu. Yang mendapat gelarnya? Nah, bisa begitu. Kalau begitu jangan-jangan kita juga dapat gelar Abu Lahab, kan gitu. Nah, coba kita cermati. Abu Lahab. Lahab itu apa? Oh, api yang bergejolak.
ciri api yang bergejolak tidak ada asap. Kalau ibu camping kan suka buat api unggun. Api unggun di awal-awal suka ada asap kan? Bahkan apinya dikit, asapnya banyak. Tapi kalau sudah lama, apinya banyak, asapnya dikit. Lalu kalau ibu, di dalam diri ibu ada nggak api? Ada. Ibu pernah masak? Pernah. Pakai apa? Pakai api. Matang nggak? Kenapa matang? Karena ada api-api yang mana? Bergejolakkah? Ibu masak kue atau ngaliwet, apinya bergejolak tidak? Tidak. Jadi oleh ibu kalau teknik ngaliwet gimana bu? Dikecilin. Berarti awalnya gede. Kalau sudah bluk-buk, dikecilin. Nah, berarti ibu sudah hatam ngaliwet. Berarti kalau begitu ibu, bukan masalah apinya harus dipadamkan. Tetapi apinya harus dikendalikan. Berarti ibu-ibu di sini pengendali api. Ya kan pengendali api. Makanya para pengendali api itulah yang akan menjadikan masakan enak. Jadi kalau tidak dikendalikan, coba ibu misalnya ketika kebakaran ya, kebakaran rumah kemudian ibu ngaliwet di tempat kebakaran itu, kira-kira liwetnya gimana? Kan seperti itu. Nah, sekarang ibu, dalam diri manusia ada nggak api? Itu disebut apa? Marah. Berarti Abu Lahab itu apa? Jadi siapa yang celaka itu? Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jadi Abu Lahab itu adalah gelar untuk siapa? Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Makanya kalau ibu nonton kartun, kan suka ada sapi. Nah, di si Upin Ipin kan ada sapi go yang kayak gitu kan. Nah, kalau sapi lagi marah, itu ngamuknya satu ngeluarin asap. Dari telinganya, dari hidungnya, dari mulutnya. Nah, ibu-ibu atau si bapak ketika marah, itu suka keluar asap nggak? Enggak. Yang ada apa? Di wajah warna merah, berarti warna merah tanpa asap kan gitu. Berarti api tanpa asap itu adalah marah. Jadi kalau kita coba lihat, ya Allah, jangan-jangan saya Abu Lahab itu kan gitu. Karena saya kalau lihat anak-anak suka ih kan gitu. Berarti tidak bisa mengendalikan. Bukan tidak boleh marah bu. Kalau tidak boleh marah atau malah asak liwet teh bu. Tetapi dikendalikan. Makanya dalam bahasa Ali Imran kan bukan tidak marah tapi kadim. Kadim itu pengendali. Jadi kalau saya mah kadimil goed itu pengendali api. Lagi guan kalau anak-anak muda, tapi ibu-ibu juga kan anak-anak muda lah semangatnya. Jadi ibu-ibu ini adalah pengendali api. Juga pengendali air. Nanti pengendali tanah dan pengendali udara. Maka jadi avatar sebenarnya. Iya kan seperti itu sebenarnya. Cuma api itu marah, nanti udara itu apa? Nanti ada lainnya bu. Tanah itu apa? Air itu apa? Keempat elemen itu ada dalam diri manusia. Nah, makanya ini para pengendali api kan gitu. Nah makanya ketika kita di malam terakhir bulan Ramadan ini, coba kita bayangkan, ya Allah jangan-jangan saya Abu Lahab. Kalau jangan-jangan saya Abu Lahab, kan celaka. Jangan-jangan saya yang celaka. Oh ya Allah kalau begitu, saya harus banyak minta maaf kan gitu bu. Jadi dari situ ibu yang dirahmati Allah, cara kita mulai dari membaca, kemudian menterjemah, kemudian mencerminkan. Nah, jadi kalau malam qadar itu hanya berada di lapis tepian, saya pikir sudah bagus daripada yang tidak. Tetapi harus ditaikan. Makanya kalau mohon maaf ibu, misalnya nanti malam kita ke masjid, kemudian merenung, baca satu ayat, arahkan kepada kita.
Walahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Ya Allah Bu, jangan-jangan saya yang terancam itu. Karena kalau bapak dan ibu berpikir walahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih, kan bae da keur maranehanana. Abi mah moal. Penyalse tungtung nate, tidak akan ada efek perubahan. Makanya nanti yang disebut dengan khairu min alfi syahrin itu adalah perubahan sikap setelah melakukan perenungan. Jadi kalau hanya sebatas lewat, tidak pernah merenungkan, kemungkinan besar perubahan sikapnya hanya kecil. Sudah baik enggak? Sudah, cuma RAM-nya masih 32. Gitu. Ya alhamdulillah kan daripada tidak. Begitu Ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu waspada orang yang sedang beritikaf, orang yang sedang berburu qadar itu harus waspada dari ancaman. Sebab begini Bu, kan tadi teh harus mencari dan harus waspada. Kalau waspada itu kan salah satu diantaranya adalah tahu siapa yang mengancam. Nah, kalau tidak waspada kan jadi nyalse. Nah, makanya ibu kalau demikian adanya, ibu harus punya musuh. Mau ibu punya musuh? Enggak mau? Kenapa enggak mau punya musuh? Masalah kalau tidak punya musuh, Bu. Berarti musuh jadi apa? Kalau enggak mau punya musuh. Jadi teman. Jadi ibu ridho, setan jadi teman. Nah, makanya ibu yang mengancam kita siapa? Setan, iblis. Jadi ibu itu berarti harus waspada sebab yang ngancem kita bukan kaleng-kaleng. Bukan corona, bukan ayam, tapi setan. Nah, lalu pertanyaan saya ke ibu, nih, ibu kira-kira apa di kamus setan, kamus ya, kamus setan dan kamus iblis, ada enggak hari libur? Enggak ada. Iblis itu enggak mengenal hari libur, apalagi cuti bersama. Makanya ibu suka cuti bersama enggak? Berarti ibu manusia. Kan gitu. Kalau iblis mah enggak ada. Nanti lebaran cuti bersama kan? Apa iblis juga ikut cuti bersama, tidak menggoda? Tidak. Makanya harus waspada orang yang sedang berlailatul qadar itu, mencari lailatul qadar itu waspada. Sebab yang menggoda dirinya bukan lagi iblis ecek-eceknya, bisa jadi jegernya. Orang yang suka main kemaksiatan, ibu yang ngegodanya ya iblis biasa-biasa. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sholat taraweh itu iblis pertengahan. Tapi kalau yang itikaf memburu Lailatul Qadar berarti lebih ningkat pangkat iblis yang menggodanya. Makanya kita harus waspada. Makanya ibu dan bapak, ketika kita membaca seperti itu, maka munculkan kembali ingatan kita kan, pada bulan Ramadan iblis diikat. Itu jangan diterjemahkan cuti. Apa memang selama bulan Ramadan iblis cuti? Kalau cuti berarti tidak akan ada kaki ngarumai. Karena lagi cuti kan, tidak ada yang tergoda, tapi faktanya kan ada. Nah, makanya sulsilatis sayatin, setan itu dibelenggu, itu artinya setan sedang defensif, sedang bertahan, tidak lagi menyerang. Karena kita yang menyerang, mirip dengan 15 menit pertama Indonesia PS Australia. Wah, kan gitu nyerang. Australianya yang defensif. Beda dengan era Sintayong, kan begitu. Kalau era Sintayong itu kan Indonesia aja yang defensif. Nah, kalau defensif ibu, iblis sedang defensif. Itu harus hati-hati karena iblis. Defensif iblis itu bukan berarti dia diam dan tidak akan berhenti. Bukan. Tapi dia mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Nah makanya kita harus waspada. Kan begitu. Jangan-jangan nanti ada serangan balik iblis. Kalau ada serangan balik iblis, nanti jadi comeback. Asalnya kita menang jadi kalah. Begitu. Makanya ibu yang dirahmati Allah, kita harus waspada. Iblis terus
Menggoda. Makanya kalau bagi anak-anak, iblis itu suka disetarakan dengan ingus. Terang ingus, Bu? Ingus itu sifatnya apa? Keluar ke dalam. Kapan Ibu kalau ingus ke dalam? Kalau lagi banyak orang. Lamun orang kerplu, seueur jalmi da isin. Jolop. Tahan apa segala rupa. Pada pergi we orang. Ibu jadi kemana? Nah, nolo langsung ke hanap. Makanya iblis itu disebut honas. Honas itu ulal lol. Jadi yang namanya honas itu lok-lokan. Jadi kadang masuk, kadang keluar. Makanya dalam bahasa Al-Quran di samping ada honas, ada hunas. Hunas itu bintang. Bintang itu kan timbul tenggelam. Makanya saya suka bilang ke anak-anak, jadilah hunas, jangan engkau menjadi honas. Nah, maka dalam bahasa Arab, honas itu biasanya suka diterjemahkan dengan sniper. Sniper itu bukan infanteri yang langsung cek-cekan begitu, tetapi mencari-cari kesempatan. Di benteng gitu, jeger. Nah, makanya iblis sedang defensif teh, Bu. Mohon maaf, bukan terkalahkan, tapi sedang menunggu kesempatan. Lengah sedikit, jebret, kan begitu. Makanya tidak aneh ketika ngomong rindu Ramadan. Rindu Ramadan. Beres hiji Syawal, bebas, kan gitu. Oh, berarti iblis cek kan begitu. Nah, maka dari sinilah Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam 10 terakhir lah atau di 10 malam terakhir ini, Lailatul Qadar, ayo kita tingkatkan untuk mengejarnya karena sifatnya gaib, tapi juga kita perlu waspada. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti itu, pertanyaan yang sama, ayat yang sama akan memunculkan pemaknaan yang berbeda dan semakin meningkat. Barangkali Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dipanjangkan bisa panjang, kalau dipendekkan bisa pendek. Ya, kita jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Sekian yang saya bisa sampaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh. Ada yang ingin bertanya barangkali dari Bapak atau Ibu? Ada. Saya. Dipertanyakan mungkin yang menjadi kiatnya, mungkin sekarang kita dalam Ramadan ya terbawa bisa rupiahnya lebih baik gitu ya, tadi beda ini tadi tak usah kita juga berusaha mentadaburi ayat itu dan berusaha berubah dengan itu, tapi kan sifat hawa nafsu kita dan hati kita yang sering terbalik cepat itu, belum lagi ada faktor eksternal tadi, setan yang dan iblis yang menggoda itu, susah istiqomahnya ya. Makanya sering di Syawal udah berubah lagi dan lain sebagainya. Mungkin kiatnya agar kita kuat ya istiqomah dalam perubahan baik itu, terjaga ketaatan yang juga terjaga gitu Ustaz. Bagaimana kiatnya dan juga kiat untuk kuatlah melawan setan atau iblis itu ya, untuk mengalahkan mereka gitu. Iya. Gitu sih. Ya, baik. Ini barangkali kalau kiat itu kan tidak selamanya pas untuk setiap orang. Karena bisa jadi untuk seseorang itu pas, tapi untuk orang lain berbeda. Kayak dokter aja, Bu. Kadang-kadang cocok-cocokan kan gitu. Tapi paling tidak begini, kalau menurut hemat saya, bagaimana supaya asar saum kita bertahan lama. Nah, kita menggunakan teori bahwa kalau perubahan itu bersifat revolusi, maka ia tidak akan melekat lama. Tapi kalau perubahan itu bersifat evolutif, bertahap, kemungkinan besar bertahan lama. Kita contohkan Ibu, mohon maaf ya. Ibu, apakah Ibu pernah lupa surat Al-Ikhlas?
Kenapa ibu tidak pernah lupa surat Al-Ikhlas? Satu, sering dibaca. Yang kedua, hafalnya tidak instan. Nah, hafalnya tidak instan. Nah, maka kalau saya contohkan lagi ibu kalau ibu makan nasi biasa, itu bertahan lama enggak? Bertahan lama. Kalau ibu makan bubur, enggak bertahan lama. Jadi kalau makan nasi sampai jam 11 insya Allah masih tahan. Tapi kalau makan bubur jam 9 sudah. Jadi asar puasa itu akan panjang efeknya ketika perubahan itu dilakukan secara bertahap. Nah, permasalahannya di kita cenderung perubahan itu selalu ingin cepat. Hoyong ngapalkeun Al-Baqarah 2 dinten apal. Kan kadang-kadang begitu, Bu. Maka insya Allah bisa ibu sebenarnya mah 2 hari hafal Al-Baqarah. Tapi bertahan lamanya saya yakin 2 hari berikutnya lupa. Nah, makanya kalau saya, ibu ya mohon maaf. Anak-anak yang sedang ngapalin Quran, jangan terlalu di-push. Misalnya 2 hari hafal 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran. Enggak. Ada kan 40 hari hafal Quran. Saya pikir terlalu cepat itu. Bukan tidak bagus, tapi terlalu cepat. Saya buktikan di pesantren-pesantren yang suka ada tahfidz, yang tahfidznya cepat. Kadang-kadang anak itu ngapalinnya semalam jeput. Kan gitu. Untuk ujian. 2 hari setelah ujian ditanya lagi, lupa. Karena cepat. Nah, tetapi kalau yang bertahap, insya Allah. Nah makanya kalau kita coba cermati, ibu ya ini fakta di lapangan. Di kita itu bagaikan ular tangga puasanya. Jadi naiknya cepet, turunnya kan begitu. Nah makanya dalam bahasa Sunda ada istilah filosofi nete taraje nincek hamalan. Pilugoti inzliziahnya step by step. Kan tidak shit kan gitu. Tetapi kan gitu. Nah makanya kan ular tangga, ibu masih ingat ular tangga? Kalau ibu main ular tangga suka ngocok apa? Ingin angka berapa? Nah itu berarti sudah lupa bu pada permainan ular tangga. 3 lah bu. 3 cepet naik kan? Kocok-kocok 3 naik ke genting yang ada layangan kan? Nah, ngocok lagi. Kedua ingin angka berapa? Lupa lagi. 2. Astronot naik ke bulan. Ya apal bu, karena kita pernah sama-sama anak-anak. Kan gitu. Lalu dari situ angka 4. Ayam ngenog. Yang angka 90. Set kan begitu. Tapi dari angka 90 itu rata-rata turun. Ular makan anak kecil, ular makan domba, yang paling berbahaya ular makan angsa. Yang panjang itu. Nah ini kan yang cepat. Set. Tek kan begitu. Nah makanya coba cek. Orang yang berpuasa langsung set. Cek di masjid. 10 malam pertama itu kan set. Oh sampai ada balandongan. Nah tapi langsung 10 hari kedua set nurun. Nah makanya di sini perlu perubahan secara bertahap. Nah, makanya kalau saya, ibu, misalnya kita targetkan bulan Ramadan tahun ini kita ininya berkurang berbohong. Kan sedikit. Jadi kalau sedikit demi sedikit insya Allah nanti menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter dalam bahasa Arab, karakter itu malakah. Malakah itu melekat, susah hilangnya. Nah, makanya Kalau saya menggunakan teori orang Sunda, Bu ya, teori orang Sunda, apa bedanya hujanan jeung ibak? Hujanan mah di jalan, di kamar mandi, ada juga yang di sungai, Bu. Nah, itu usum di dia mah ya. Ya, oke. Nah, konon kabarnya bedanya mandi dengan hujan-hujanan, mandi itu airnya banyak tapi tara dikosokan.
Kalau mandi, airnya dikit tapi dikosokkan. Makanya bersih. Maka kalau ibu mandi, bertahan lama wanginya. Kalau hujan-hujanan, itu baru datang ke rumah sudah gatal. Nah, inilah yang menurut hemat saya, bahwa kita itu harus selangkah demi selangkah. Bahkan mohon maaf ibu, ini cerita bu, dongeng. Tapi nggak tahu bener yang namanya dongeng lah, nggak tahu saya. Ada aki-aki bu, lamun cek bahasa ayeuna nama OKB, orang kaya baru, dapat hadiah Ferrari. Nah, tetapi kan sekaligus dia biasa pakai motor. Berarti kan perubahannya cepat apa bertahap? Nah, maka ketika dia mau membeli bensin, asongkeun 10.000. Kenapa? Mobil sudah Ferrari, pola pikir masih Suprapit. Kan gitu. Makanya orang kaya baru itu istrinya bakal marah-marah wae eta teh. Mah minta bensin, bere 10.000. Ari mah ayo. Mah biasa lagi 10.000. Heuda biasa lagi karena Supra. Malah ada juga pas naik mobil Ferrari turunna lieur. Nepi ka amek-amekan, gelo itu mobil teh goreng pisan. Kenapa dia goreng pisan nepi ka awak kakabueun? Karena langsung, karena nu tingkat elit. Makanya kalau beli mobil itu bertahap, dolak heula. Keanginan kan, matak 3.000 urang lemur sok anu biasa karena dolak bunya langsung dibawa karena Fortuner kasiksa tah. Lieur cenah mang mah kan gitu. Karena dia tidak bertahap gitu. Makanya ini barangkali hanya ini ya. Jadi lakukan segala sesuatu itu secara bertahap. Barangkali itu. Ya, Bapak Ibu. Ada, insya Allah ada. Jadi kita cukupkan untuk materi kali ini. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz telah berkenan mengisi kajian di tempat kami. Cakap ya. Pilih. Oh iya. Mohon banget.